Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Bapak Kadek Cahya Susila, selaku dosen pembimbing mata kuliah Internet of Things, serta yang kami banggakan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan menampilkan video pembelajaran mengenai e-court. Sebelumnya, perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anindya Dristi Cundamani. Perkenalkan, nama saya Rania Hanan. Perkenalkan, nama saya Safira Rizky Yamadandi Mulia. Perkenalkan, nama saya Gabriela Kudina Wijaya. Selamat menyaksikan. Apa itu e-court? E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan dilakukan dengan seluruh elektronik, dan persidangan dilakukan secara elektronik. Pengguna terdaftar yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara daring sebagaimana yang dimaksud dan definisi adalah advokat. Hal ini akan kami jelaskan lebih lanjut nantinya di bagian layanan dan mekanisme e-court. Pelaksanaan e-court di Indonesia mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut. 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. 2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor 1214-HK-HK-HK-SK-05-05-2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122-KMA-SK-7-2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan. 4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129-KMA-SK-8-2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Apa sajakah layanan e-court dan bagaimana prosesnya? Layanan e-court terdiri dari yang pertama yaitu e-filing, yaitu pendaftaran perkara online di pengadilan. Lalu ada ISKUM, yaitu taksiran panjar biaya dan e-payment, pembayaran panjar biaya perkara online. Yang kemudian ada e-summons, yaitu pemanggilan pihak secara online, dan e-litigation, yaitu persidangan secara online, di mana e-litigation pun juga terdapat layanan e-salinan, yaitu salinan putusan secara online, dan e-sign, tanda tangan elektronik. Kemudian, mekanisme e-court. Pertama-tama akan kami jelaskan mengenai penggunaan e-court yang terdiri dari pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah terdaftar dan mendapatkan akun melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi, tepatnya disumpah. Pengguna terdaftar ini yang bisa melakukan pendaftaran perkara secara online. Kemudian pengguna lainnya yaitu para pencari keadilan atau non-advokat, selaku pengguna lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Setelah advokat menjadi pengguna terdaftar, maka dapat melakukan pendaftaran perkara secara online atau e-filing. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian setelah melakukan e-filing, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya atau ISKUM dan nomor pembayaran virtual yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik yang tersedia. Setelah pendaftar melakukan pembayaran sesuai SK, maka pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja. Kemudian, aplikasi e-court akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan akan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email, serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.
e-court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik atau online, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan secara elektronik. Informasi putusan meliputi tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi e-court. Setelah mengetahui penerapan e-court di Indonesia, kemudian kami akan menjelaskan sekilas mengenai penerapan e-court di negara lainnya. Penerapan e-court pada awalnya dicanangkan oleh negara Amerika Serikat pada tahun 1998 melalui program Courtroom 21. Program tersebut terdiri dari pemeriksaan virtual, firma hukum virtual, pembayaran denda lalu lintas secara online, kesaksian jarak jauh, kesaksian ahli forensik atau laporan secara jarak jauh, dan penyajian bukti secara elektronik. Courtroom 21 tersebut kemudian berkembang dan sekarang menjadi PECER. Kemudian, penerapan e-court juga telah dikembangkan di negara-negara Eropa seperti di negara Finlandia. E-court tindak pidana di Finlandia meliputi sistem manajemen perkara mulai dari penuntutan, hubungan dengan kepolisian, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya, penerapan e-court juga telah dikembangkan secara sistematis di negara-negara Asia. Hal itu terbukti dengan adanya e-syariah di Malaysia dan e-litigation di Singapura. Setelah mengetahui apa itu e-court dan penerapannya di Indonesia dan dunia, maka kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan e-court. Pertama-tama mengenai kelebihannya. Kelebihan pertama yaitu sistem e-court memungkinkan untuk penyelesaian berbagai perkara dalam waktu yang bersamaan yang sesuai dengan asas peradilan, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Yang kedua, pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi-channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank. Dan kelebihannya yang terakhir yaitu dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media. Dengan segala kelebihan dan manfaatnya, e-court pun juga masih memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, masih banyak praktisi hukum yang tidak mengerti penggunaan layanan e-court, jadi pemanfaatannya pun masih belum berjalan secara maksimal. Lalu yang kedua, memungkinkannya terjadi kebocoran informasi berkas-berkas yang diupload secara online. Dan kelemahannya yang terakhir yaitu sarana-prasarana di beberapa wilayah yang belum memadai untuk dilakukannya penyelesaian perkara dengan e-court. Setelah mendengarkan paparan dan uraian materi kami tersebut, kelompok kami memiliki saran-saran yang sekiranya dapat membantu perkembangan penerapan e-court di Indonesia agar kita dapat memanfaatkan layanan ini secara maksimal, yaitu 1. Dengan mempermudah dan menyederhanakan proses pengunggahan berkas dan pendaftaran perkara, agar praktisi hukum dapat lebih mudah melakukan pendaftaran perkara. 2. Dengan membuat aplikasi e-court yang dapat diunduh di App Store, agar praktisi hukum dapat lebih mudah memantau proses penyelesaian perkara. Kini, telah sampailah kita pada akhir video pembelajaran mengenai e-court ini. Kami akan sangat mengapresiasi kritik dan saran teman-teman yang dapat membangun dan mengkoreksi apabila dalam video pembelajaran kami ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Demikianlah dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.